Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan, Pandang Hamba-Mu. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Kita siapkan Tuhan kasihanilah, kemuliaan 355, 356. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-16 di tahun A. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini kita diundang untuk semakin berpaling kepada Tuhan seperti yang kita lakukan, mengawali kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Berpaling kepada Tuhan membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dan dengan demikian bahasa rohaninya adalah selalu mau dan ingin untuk berubah melalui pertobatan. Dan lewat itu kita berharap bahwa melalui Ekaristi dan dalam sapaan Tuhan, kita sungguh semakin diingatkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu supaya kita dapat kembali ke jalan Allah berkat Kristus dan dorongan Roh Kudus yang menguatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari hal ini serta mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan melalui kebersamaan kita pada kesempatan ini tentu kita membawa dalam doa-doa kita orang yang meminta doa dari kita, mereka yang sakit tentunya, yang tidak bisa hadir bersama dengan kita dalam perayaan ini, mereka yang diantar masuki usia tua, usia jompo, dan mungkin mengikuti perayaan dari rumah lewat live streaming, dan senantiasa mohon supaya mereka tetap diberikan kekuatan. Terlebih kita mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah mendahului, utamanya untuk mengantar arwah saudara kita Dr. Raymond Parung yang meninggal tadi subuh di Surabaya, yang tadi malam masih didoakan dalam proses pengobatan, tetapi akhirnya Tuhan menghendaki yang lain, dan juga tentunya bersama dengan saudara Antonius Parung yang juga sudah terlebih dahulu mendahulunya.
Moga-moga dengan belas kasih Tuhan mereka boleh dipertemukan di dalam kemuliaan Tuhan. Juga merayakan 31 tahun meninggalnya ayah mertua atau opa dari Yosef Mukhtar, supaya juga mati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan bersama para kudusnya dan seluruh keluarga. Leni dan altar senantiasa memberikan kekuatan dalam seluruh kehidupan perserahan di dunia ini. Mari depan Allah Bapa Ibu Saudara terkasih, kita hening menyadari diri kita, membawa tensi doa kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan kita sungguh semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia. Kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak
dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami, karena kami selalu berusaha untuk berubah dan ingin untuk kembali bertobat kepadamu. Dan melalui itu hidup kami semakin Kau sempurnakan. Demikian pengharapan kami bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit. Semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupannya, sehingga mereka berusaha untuk menerima kenyataan bahwa mereka mengalami sakit penyakit dan Kau antar untuk memasuki usia lanjut, sehingga semuanya itu perlu disyukuri untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Persatuan yang lebih sempurna kami harapkan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau menganugerahi hidup abadi kepada mereka, utamanya kepada Dr. Raymond Parung yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga tadi subuh, juga bersama dengan Antonius Parung yang sudah beberapa waktu yang lalu Kau ambil dari tengah-tengah keluarga, juga bersama dengan ayah mertua Opa Yosef Mukhtar yang telah Engkau panggil 31 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudara kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkannya selama hidupnya di dunia ini, dan seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk memperjuangkan persyaratan di muka bumi ini. Semuanya kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan kepadanya bahwa engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu.
Kekuatanmu hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menentang kekuasaanmu kau permalukan. Tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab pemilik itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Menyimak bacaan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, baik dari bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, maka kiranya yang menjadi permenungan kita adalah bahwa Tuhan begitu sabar menghadapi kita manusia, dan dengan demikian dituntut dari diri kita sikap untuk mau berubah terus-menerus lewat pertobatan. Apa yang mendorong kita untuk boleh menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak lain tidak bukan hanyalah Roh Allah saja yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Saya kira kalau itu ya selesai khotbah ya. Tapi biasanya kalau saya pikir khotbah itu singkat saja begitu ya selesai. Justru biasanya khotbah menjadi lebih panjang.
Bagaimana hal ini diupayakan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Maka mari kita coba renungkan sejenak bahwa Allah itu sungguh baik dan sungguh suka mengampuni, dan dengan demikian kita pun diharapkan untuk melakukan dua hal itu. Sehingga dalam seruan Mazmur, ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kisah dalam Injil Bapak Ibu saudara-saudari terkasih utamanya kisah bagi seorang yang sungguh fanatik terhadap orang Kristen. Kisah itu siapa? Ada gambarnya dalam gereja kita, yaitu kisah Rasul Santo Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Kita tahu bahwa Rasul Santo Paulus itu memiliki kisah hidup sungguh dramatis sekali. Sebelum pertobatannya, ia adalah seorang Yahudi yang sangat paham baik tentang Taurat Musa. Ia menganggap para rasul dan orang-orang percaya sebagai orang yang sesat, karena itu harus dibinasakan dan dimusnahkan. Tidak heran bila ia ikut mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus awal. Praktis pada waktu itu Paulus adalah seorang yang tidak percaya pada Kristus tentunya. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik Bapak Ibu saudara terkasih, dalam pengejaran itu ternyata dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dibutakan matanya, jatuh dari kudanya, lalu mulai bertanya, lalu Tuhan Yesus mulai bersabda kepadanya, "Akulah yang engkau kejar-kejar." Maka singkat kata lewat itu dia pergi dan disuruh untuk berjumpa dengan seorang rasul, dan dia disembuhkan. Dan setelah dia sembuh, lalu akhirnya menjadi pewarta yang sungguh ulung. Ia menampilkan diri juga dalam seluruh perjalanan hidupnya untuk sungguh menjadi sarana rahmat bagi banyak orang. Paulus bertobat, ia mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Ia bersyukur karunia hidup baru ini dalam seluruh kehidupannya menjadi pewarta ulung tentang Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Ia yang hina karena dosa dan kejahatannya terhadap Kristus dan gerejanya, kemudian menjadi alat Tuhan untuk membawa Injil keselamatan Kristus. Ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah itu adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ungkapan ini Bapak Ibu saudara terkasih dinyatakan oleh Paulus setelah dia bertobat dan sungguh menyadari bahwa yang hidup dalam dirinya bukanlah dia lagi, tetapi roh Allah yang mendorongnya untuk melakukan semuanya itu, membuat perubahan yang begitu radikal dalam seluruh kehidupannya, berbalik 360 derajat untuk sungguh bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi menjadi saluran rahmat dan pewarta yang sungguh agung. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, warta kitab suci hari ini menggambarkan hati Allah terhadap para pendosa. Pertama, Allah memberi kesempatan kepada siapa saja, terutama kepada para pendosa, untuk bertobat dan membaharui diri terus-menerus.
maka jelaslah bahwa pada akhirnya yang dikehendaki Allah bukanlah kebinasaan dan kematian manusia, tetapi yang dikehendaki Allah adalah keselamatan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau menyambungkan diri kita dengan bacaan minggu lalu, supaya kita sungguh menjadi tanah yang subur, maka keselamatan itu harus menjadi perjuangan kita terus menerus. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kejahatan yang ada dalam diri kita itu akan semakin terkikis. Kiranya itu juga makna yang ingin disampaikan pada saat orang melihat bahwa ternyata benih yang tumbuh ini kelihatannya bukan benih yang baik. Lalu datang kepada tuannya, Tuan, bukankah Tuan menabur benih yang baik? Kenapa ada ilalang? Kenapa ada rumput? Kenapa ada duri? Lalu si penabur itu mengatakan, si jahat telah datang untuk menabur kejahatan. Si jahat itu seringkali disebut sebagai setan. Apakah setan itu berdiri sendiri? Kalau kita merenungkan apa jawaban? Bolehkah kami mencabutnya? Oh jangan, karena kalau kamu cabut, maka ada kemungkinan bahwa gandum juga akan ikut tercabut. Apa artinya Bapak Ibu Saudara terkasih? Kehidupan kita hanya Allah yang boleh mencabutnya. Tuhan membiarkan kebaikan diuji di dalam kejahatan. Karena kebaikan dan kejahatan Bapak Ibu Saudara terkasih berada pada momen atau pada tempat yang sama. Dan bukan hal yang terpisahkan. Sehingga Rasul Santo Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sanalah rahmat dan kasih setia Tuhan juga akan semakin berlimpah-limpah. Artinya, bagaimana saya memperjuangkan kehidupan dan melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang jahat karena ada kebaikan di dalam diri. Dan dikatakan akan tiba saatnya musim panenan, dan pada saat itulah kumpulkan terlebih dahulu ilalang itu, rumput itu, duri itu, dan ikat berberkas-berkas dan bakar. Tetapi gandum kumpulkan dan simpan di dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diingatkan bahwa kebaikan yang ada dalam diri kita tumbuh bersamaan dengan kejahatan. Kejahatan bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi terpikirkan bersama dengan apa yang kita pikirkan baik. Maka kalau kita boleh menelusuri kitab suci, pada saat saya masih kecil, aku berpikir seperti anak kecil. Pada saat aku sudah dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa, dan pada saat aku sudah tua, aku juga berpikir seperti orang tua. Artinya, dalam pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin tinggi kita punya keberadaan dalam seluruh kehidupan, dan kebaikan itu semakin banyak dibuat dalam seluruh kehidupan, kita juga akan semakin dirongrong oleh kejahatan yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena itu berasal dari pikiran dan rasa yang sama. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, antara kebaikan dan kejahatan dalam diri kita bedanya sangat tipis. Dan dengan demikian kalau kita meleset sedikit saja, maka kita akan jatuh. Tetapi syukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita selalu disadarkan bahwa kalau kita berada dalam kelemahan kemanusiaan kita, maka kita akan jatuh. Tetapi kalau kita tetap fokus bahwa saya adalah anak Allah dan percaya bahwa Roh Kudus akan mendorong saya untuk selalu mengantar saya kepada kebaikan, yakinilah bahwa kebaikan itu akan dimenangkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak akan mengikuti jalur-alur kehidupan dunia ini yang seringkali menawarkan sesuatu yang indah, bagus, dan sangat istimewa, tetapi tidak kekal.
Maka yang harus kita ikuti adalah keinginan roh yang seringkali bagi kita menjadi susah. Dan itulah yang digambarkan dalam beberapa teks kitab suci. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itulah yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menanamkan kebaikan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Tetapi dalam menghadapi semuanya itu jangan mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi dituntut ketekunan kesabaran dari diri kita untuk sungguh memperjuangkan yang terbaik. Dan dengan demikian Tuhan akan semakin berikan kekuatan kepada kita. Tuhan bahkan bukan hanya memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat, tetapi lebih daripada itu, Ia menolong kita di dalam segala sesuatu. Ia mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia untuk membawa kerajaan Allah dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka kita pun yang percaya kepadanya diharapkan untuk boleh menjadi saluran rahmat dan berkat bagi orang-orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hal ini sulit. Tetapi sulit kalau kita mengandalkan diri kita. Tetapi kalau kita mendasarkannya pada keyakinan, kepercayaan, dan kekuatan roh Allah, maka hal itu akan menjadi ringan. Untuk bisa menemukan dan mendapatkan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, siapkanlah hati selalu untuk Tuhan. Bukakan jalan pintu maaf bagi orang lain, dan jangan bertegar hati. Tetapi perjuangkanlah sikap sabar penuh kelemah lembutan, dan kasih karunia Allah akan semakin disempurnakan, karena lewat itulah kita dengan penuh kekuatan berkat Roh Kudus akan semakin dilimpahi oleh kuasa dan kasih Tuhan. Budi kita akan semakin dijernihkan dan seluruh keberadaan kita akan semakin dikuatkan hanya karena kekuatan Allah sendiri. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan menjawab renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita menghadap Allah dengan iman dan harapan, sebab Allah mengadili kita dengan belas kasihan dan menantikan kita dengan sabar. Marilah berdoa kepadanya, ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup Kau kuatkan untuk bersikap murah hati dan sabar. Semoga mereka berkenan menampung dan menerima putra-putri gereja yang membuat ribut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat beriman yang dengan tulus hati mengusahakan pembaruan gereja, ya Bapa, semoga para pembaru gereja menunjukkan pengertian bagi saudara-saudari yang kurang bisa mengikuti derap maju mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi bangsa-bangsa di dunia, ya Bapa, semoga semua bangsa bersatu dalam usaha mencari perdamaian
serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelaparan dunia, serta menunjang negara-negara berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi semua orang. Ya Bapa, semoga semua orang belajar untuk saling mempercayai dan saling mendukung, sehingga bakat semua orang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi hari depan yang hendak kami bangun bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami sabar satu sama lain, serta saling menolong untuk menanggung beban kami masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha bijaksana penuh kasih sayang, Engkau yang menciptakan kami dan menuntun kami dalam seluruh perjalanan hidup, dan Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, baik pada saat kami masih kuat maupun pada saat kami sudah Kau antar masuki usia jompo dan tua. Maka kiranya dengan kasih setia-Mu tetap meneguhkan dan menguatkan para orang tua, lansia, orang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka sungguh semakin mengalami kasih setia-Mu, untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu lewat pendampingan yang dinyatakan kepada mereka. Kuatkan mereka semua, baik yang mendampinginya terlebih mereka yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih ya Bapa yang maha bijaksana, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Raymond Parung yang baru saja Engkau panggil tadi subuh dari tengah-tengah keluarga di Surabaya, juga bersama Antonius Parung yang sudah beberapa hari lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Juga mertua Opa Yosef Mukhtar yang telah Engkau panggil 30 tahun yang lalu. Kiranya dengan belas kasih-Mu ya Bapa, Engkau boleh menganugerahkan hidup abadi kepada saudara-saudara kami ini untuk menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga, hidup berbahagia bersama-Mu. Seluruh keluarga semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perserahan di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, pencipta manusia, Engkau setiap kali memberi kesempatan baru selama hidup kami. Semoga kami Kau beri sebagian saja dari kemurahan hati-Mu, agar kami toleran satu sama lain seperti Engkau toleran dengan kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terlanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku
jadi alat bagimu, akal budi dan karya Tuhan pergunakanlah. Kita siapkan kudus puji syukur 394. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utamanya yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Raymond Parung, Antonius Parung, dan Bapak Mukhtar. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Untuk menerima komuni karena perdiakon hanya 4 orang, yang di sini terus dari belakang, sama juga yang di sini, lalu nanti di tengah 2 di sana, 1, 2 di tengah, 1, 2 saya di
susah didapatkan, kubur tak pun sembuh. Rahmat membuatku tak kuat, membuatku lega. Besar niat rahmat Tuhan di awal imanku. Allah yang tersamar. Allah yang amar di kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di kau hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 23 Juli 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 15-16 Juli 2023 sebesar Rp19.720.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.485.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia sebagai pengumuman kedua. Pius Pendi dan Merlinda Osin pengumuman kedua. Ignatius Loyola dan Devia Junita A. Putri sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, penerimaan calon sakramen Krisma masih dibuka dengan syarat umur 15 tahun atau kelas 8 SMP. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan Sabtu
jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan foto ukuran 3x4 1 lembar. Pembelajaran akan dimulai pada hari Rabu 2 Agustus 2023 jam 5:30 sampai dengan jam 7 malam di Aula Paroki lantai 4. Yang kelima, pembelajaran bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta non-Katolik diadakan pada Selasa 1 Agustus 2023. Untuk kategori SMP jam 4:30 sampai jam 6 dan untuk SMA jam 6:30 sampai 7:30 malam. Yang keenam, sehubungan dengan akan diadakan acara PD Gabungan Karismatik BPK yang diselenggarakan oleh PD El Shaddai sekaligus ulang tahun PDS yang ke-34, maka kami mengundang seluruh umat untuk hadir pada hari Kamis 10 Agustus 2023 jam 18.45 di basement Gereja Katedral Jalan Kajola Lido nomor 14 Makassar. Yang ketujuh, Panitia Pelaksana Pesparani Katolik kedua Kota Makassar mengundang seluruh umat Katolik untuk menghadiri misa pembukaan dan opening ceremony Pesparani kedua Kota Makassar pada hari Jumat 28 Juli 2023 jam 3 sore di Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar. Yang kedelapan, Panitia JSM bekerja sama dengan Naramedika Klinik akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengukuran tensi darah, tekanan jantung dan oksigen yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 setelah misa kedua di Aula lantai 1 Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua dalam perayaan, secara khusus bagi petugas pelayan. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga lewat pelayan kita masing-masing, baik dalam kebersamaan melalui grup, kita semakin menyatakan kasih Allah bagi setiap orang yang kita jumpai lewat pelayan-pelayan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terpuji Allah di surga megah. Terpuji